Life Ministry dalam program Belajar Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar pelajaran yang ke-11 dengan topik hidup di negeri ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami. Lewat pelajaran sekolah Sabat ini, kami dapat mengerti dengan benar dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Baik, saat ini pelajaran yang ke-11 judulnya adalah hidup di negeri ini. Ayat bacaan terdapat dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara-saudara, ketika kita melihat bangsa Israel, ketika mereka beberapa tahun berperang, Israel telah menaklukkan Kanaan meskipun belum semua penduduk diusir. 2,5 suku yang telah menguasai bagian timur. Di sana ada Ruben, Gad, dan setengah suku Manase. Dan yang telah menyeberangi sungai Yordan untuk membantu penaklukan, telah setia memenuhi komitmen mereka. Saudara-saudara, akhirnya tibalah saatnya untuk berpisah. Setelah memberkati mereka dan menasihati mereka untuk terus berjalan di jalan Tuhan, Yosua pun membubarkan mereka. Namun saudara-saudara, perpisahan itu dibayangi oleh kesalahpahaman serius yang dapat dengan mudah menghancurkan persatuan umat Israel. Nah, kita melihat dalam pelajaran ini, saudara-saudara, di mana sungai Yordan akan menyebabkan pemisahan antara suku-suku. Yosua memberikan nasihat yang bijaksana kepada 2,5 suku tersebut agar mereka dapat setia kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 22 ayat yang ke-5, dalam pelajaran ini kalau kita melihat beberapa alasan terjadinya konflik. Kita bisa baca dalam Yosua pasal 22 ayat yang ke-10. Di mana ketika mereka sampai di Gelilot dekat sungai Yordan di tanah Kanaan, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase mendirikan sebuah mezbah yang megah di sana di tepi sungai. Nah, di dekat tempat Yosua mendirikan tugu peringatan penyeberangan ajaib sungai Yordan, 2,5 suku membangun sebuah mezbah yang mirip dengan mezbah di tempat kudus. Perbuatan ini ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum yang melarang mempersembahkan korban di tempat lain selain mezbah korban bakaran di tempat yang suci. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 17 ayat 8 sampai 9. Nah, bangsa Israel lainnya memutuskan untuk menghapus dosa ini dengan menyerang saudara-saudara mereka. Jadi ketika mereka menyerang saudara-saudara mereka ini, kita melihat apa yang terjadi di sana. Allah turun tangan untuk mencegah perang saudara yang berdarah. Dia membangkitkan orang-orang yang memilih untuk tidak menghakimi tanpa semua bukti. Mereka membiarkan keraguan dan mereka memutuskan untuk memberi saudara-saudara mereka kesempatan untuk menjelaskan dari mereka sendiri. Ternyata saudara-saudara, satu-satunya kesalahan adalah tidak memberitahu saudara-saudaranya tentang niatnya, tetapi itu bukanlah dosa. Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat ini juga dikatakan bahwa Pinehas, putra imam besar, gigih menghentikan dosa di Baal Peor. Kita bisa lihat dalam Bilangan 25 ayat 7 dan 8. Dalam pidatonya, ia menghubungkan dosa ini dengan dosa Akan dan menyamakannya
dengan dosa yang diduga dilakukan oleh 2,5 suku. Nah, saudara-saudara, pidato juga Pinehas sangat masuk akal. Jika kurban dipersembahkan di mezbah yang baru didirikan, Allah akan menghukum seluruh Israel karenanya. Namun, Ia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Sebelum mereka berbuat dosa, Ia menawarkan mereka kesempatan untuk kembali ke sisi Yordan di mana bait suci berada. Dalam Yosua pasal 22 ayat yang ke-19. Dalam pelajaran ini dijelaskan bagaimana suku Ruben dan Gad dan setengah suku Manasye ketika dituduh bertindak dengan cara yang patut dicontoh. Jadi ketika orang Israel tidak mengetahui motivasi saudara-saudara mereka membangun mezbah, mereka berasumsi pemberontakan, keinginan untuk berpisah, dan hukuman ilahi. Realitanya adalah keinginan untuk tetap bersatu dengan saudara-saudara mereka dan menghindari perpisahan di masa depan di pihak orang Israel. Meskipun suku-suku dituduh mungkin merasa tersinggung oleh tuduhan tersebut dan bereaksi dengan keras untuk membela diri. Nah, saudara-saudara, berkat tanggapan mereka yang bersahabat, perang dapat dihindari. Kalau kita melihat rekonsiliasi dalam pelajaran ini, mereka senang mendengar laporan itu dan memuji Tuhan. Dan mereka tidak lagi berbicara tentang berperang melawan orang-orang Israel untuk menghancurkan negeri tempat tinggal Ruben dan orang Gad. Nah, melihat tuduhan itu tidak berdasar, Pinehas dan delegasi Israel merasa lega. Sementara itu, ketika orang Israel mengetahui kebenaran, mereka bersukacita dan memuji Allah. Saudara-saudara, kita melihat seorang penulis rohani untuk menutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini mengatakan, Bani Gad dan Ruben kemudian meletakkan sebuah prasasti di atas mezbah mereka yang menunjukkan tujuan didirikannya mezbah itu, dan mereka berkata, ini akan menjadi saksi di antara mencegah kesalahpahaman di kemudian hari dan menyingkirkan apa yang mungkin menjadi penyebab godaan. Seberapa sering kesulitan serius muncul dari kesalahpahaman sederhana, bahkan di antara mereka yang didorong oleh motif yang paling mulia dan tanpa penerapan kesopanan dan kesabaran, betapa serius dan bahkan fatal akibat yang dapat terjadi. Saudara-saudara, tak seorang pun pernah diselamatkan dari posisi yang salah melalui kecaman dan celaan. Tetapi banyak yang justru semakin menjauh dari jalan yang benar dan mengeraskan hati mereka terhadap keyakinan, semangat kebaikan, sikap yang sopan dan sabar dapat menyelamatkan orang bersalah dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan pada hari Sabat kita akan mendiskusikannya di setiap kelompok atau UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat ini, Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami dengan benar bagaimana pelajaran yang indah lewat bangsa Israel, lewat suku-suku yang ada dalam kepemimpinan Yosua. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, bagaimana kami hidup dalam satu jemaat, memiliki kebersamaan dan melayani Tuhan lewat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.